lagi di materi layanan bimbingan konseling. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang gaya belajar. Sebelum misalku Khairatul Istiqomah Safira. Baik, sebelum kita membahas materi, Bu Hilma mau mengajak kalian untuk ice breaking dulu. Tapi ice breakingnya ini juga gak berat-berat ya. Ice breakingnya itu seperti ini. Ketika Bu Hilma bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Hilma bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, berarti kalian tepuk 3 kali. Nanti kalau Bu Hilma bilangnya malam, itu kalian begini. Ya, bisa dipahami ya? Coba mulai. Pagi, sore, malam, pagi, siang. Oh, ada yang 3. Kalau siang berarti berapa? 2. Sore, siang, malam, pagi, siang, malam, sore, siang, pagi, malam. Oke, berarti ini semua sudah konsentrasi ya? Iya. Baik. Ini kita sudah membaca buku, tapi juga belum paham. Kira-kira kenapa? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana sih memahami gaya belajar dan strategi belajar. Tujuannya apa kita belajar tentang ini? Jadi tujuan layanannya adalah biar kalian itu mampu mengembangkan gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian. Ya, yang kedua, kalian dapat menentukan gaya belajarnya. Sudah ada yang sudah tahu gaya belajar saya itu apa sih? Belum ya. Terus yang nomor 3, biar mampu memilih suasana belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi sampai kalian itu sampai bisa mengerti, oh ketika saya itu gaya belajarnya misalnya audio, misalnya nanti terus cara belajarnya bagaimana, itu nanti biar kalian bisa mengerti ya. Nanti sebelum kita bahas materi selanjutnya, ini juga mau menayangkan video ya, nanti kalian kan sudah terbagi. Ini berarti yang di sebelah kanan saya kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti tadi kan kalian sudah tahu gaya belajar itu ada berapa? 3. Tadi yang kelompok 1 membahas gaya belajar tentang visual. Yang 2 gaya belajar audial. Yang 3 kinestetik. Nanti yang keempat kesimpulannya bagaimana? Itu ya. Terus kelompok yang lain bisa menanggapi dari temannya yang presentasi. Oke. Sedikit saya kasih gambaran. Biasanya anak audio ini ketika mungkin menghafal, paling tidak telinganya sendiri itu mendengar. Itu cenderung anak audio. Terus yang 2 kan di sini kan kelas kafet ya. Nah, jadi kalau dia itu kondisi di lingkungannya itu ramai, dia cenderung sulit untuk bisa menghafalkan. Terus yang nomor 3 adalah anak itu yang dia suka berbicara ya. Terus selanjutnya dia suka dengan belajar kelompok.
hafalan. Istilahnya mondar-mandir itu kan kalau dia menghafalkan. Ya, itu cara belajarnya anak kinestetik. Terus lagi Ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh. ya, misalnya memanggil temannya dengan sentuhan juga. Kadang ada kan anak yang memanggil itu misalnya Seva, misalnya ada kan yang cuma memanggil dengan nada, ada yang dengan sentuhan. Misalnya sambil disentuh gitu kan ya, ada yang seperti itu. Terus lagi Menggunakan membaca, tangannya ikut berjalan. Itu termasuk kinestetik. Sebelum kita bahas lagi tentang kelebihan 3 gaya belajar itu, Bu Hilma mau ngasih kalian permasalahan. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok, itu termasuk gaya belajar apa? Ya. Saya jelaskan dulu. Nanti kelompok 1 membahas problem 1, kelompok 2 membahas problem 2, kelompok 3 membahas problem 3. Nanti yang keempat kesimpulannya. Itu ya, silakan. Kalau dia sangat aktif dalam melakukan aktivitas apapun dan dia tidak bisa diam. Bicaranya pun sangat lembut dan tidak suka kekerasan. Hanya jenuh. Ya mungkin yang dulu-dulunya kan kita nggak tahu gaya belajarnya apa. Kadang ada yang sudah belajar tapi prestasinya masih tetap kurang bagus misalnya. Itu bisa ditingkatkan lagi karena kalian kan sudah tahu gaya belajar masing-masing. Itu ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Ini Bu Hilma mau membagi lagi. Ini ada evaluasi untuk pertemuan kita hari ini. Oke. Silakan diisi, ditulis nama sama kelas bisa, terus silakan di checklist. Sudah selesai ya? Sudah. Berhubung ini waktunya sudah habis, Bu Hilma ucapkan terima kasih pada kalian. Sebelum kita akhiri, silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, monggo kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Persiapan kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.